kalian hari ini? Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang unsur-unsur teks puisi. Perhatikan dengan seksama ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasar, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan ataupun yang dibaca. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran model problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Baiklah anak-anak, mari kita membahas satu persatu tentang materi unsur-unsur pembangun teks puisi. Unsur-unsur puisi terbagi atas dua, yaitu unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Unsur fisik puisi adalah unsur yang secara fisik tampak dan dapat dilihat. Unsur fisik terbagi 6, yaitu tipografi, diksi, gaya bahasa, rima, imaji, dan kata konkret. Tipografi adalah bentuk atau perwajahan puisi yang sengaja ditonjolkan untuk memberikan efek keindahan pada puisi tersebut. Tipografi juga berfungsi sebagai cara untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami puisi. Perhatikan contoh tipografi pada puisi Bangun karya Willis Purboningrum. Kemudian contoh tipografi puisi bait Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya unsur fisik puisi, diksi, adalah pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan sesuatu. Diksi paling sering ditemui dalam puisi yang berfungsi untuk memperindah dan memperdalam makna puisi. Selanjutnya gaya bahasa, atau bisa juga disebut majas, berfungsi untuk memperindah dan mempermanis puisi yang kita tulis. Ada majas simile, metafora, sinekdok, personifikasi, repetisi, dan ironi. Selanjutnya unsur fisik imaji, rangkaian kata yang mampu menggugah pengalaman keinderaan untuk menulis puisi. Contoh citraan puisi. Yang pertama, citraan peraba. Citraan yang berhubungan dengan indera peraba, misalnya kata prasasti, stupa. Citraan penciuman yang berhubungan dengan indera penciuman, misalnya kata aroma, bangkai, melati. Citraan pengecapan, citraan yang berhubungan dengan indera pengecap, misalnya kata getir, pahit, manis, dan lain-lain. Citra penglihatan yang berhubungan dengan indera penglihatan, contoh kata daun, pohon, langit, pelangi, dan sebagainya. Citraan pendengaran yang berhubungan dengan indera pendengaran, misalnya kata ritmis, gemericik, denting, dan sebagainya. Terakhir, citraan gerak, citraan yang berhubungan dengan indera gerak, misalnya melompat, berlari, beranjak, dan lain-lain. Unsur fisik puisi selanjutnya adalah rima. Rima atau persajakan merupakan perulangan bunyi yang sama dalam puisi. Pengertian ini dapat juga diartikan sebagai kemiripan bunyi tertentu dalam dua kata. Perhatikan contoh rima pada puisi Bulan Ruah karya Subagio Sastrowardoyo. Dalam puisi tersebut ditemukan sajak sempurna, yaitu kata berebut dan menyebut. Dalam puisi tersebut juga ditemukan sajak paruh, yaitu kata pada keluar dan kelelawar, dan kata Allah dan darah. Terakhir yaitu kata konkret, kata yang mewakili sebuah makna wujud, makna fisik, dan makna yang sesuai dengan konteks puisinya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang unsur fisik puisi. Sekarang kita akan memasuki unsur batin puisi. Yuk disimak. Unsur batin puisi ada 4, yaitu tema, perasaan, nada, dan amanat. Tema adalah ide atau dasar cerita bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Selanjutnya, perasaan, sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkannya. Perasaan penyair dalam puisinya dapat diketahui melalui ungkapan-ungkapan yang digunakannya dalam puisinya tersebut.
Selanjutnya, nada dan suasana. Nada berhubungan dengan suasana karena nada menimbulkan suasana tertentu pada pembacanya. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Unsur yang terakhir adalah amanat, pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, itulah tadi pembahasan tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Untuk memahami materi lebih lanjut, Ibu akan membacakan sebuah puisi. Kalian silahkan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Hujan Bulan Juni, Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, anak-anak, itulah tadi puisi yang harus kalian analisis unsur-unsurnya. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami pembelajaran untuk hari ini? Ibu harap kalian bisa memahaminya ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat ya. Tetap jaga protokol kesehatan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.